Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Priani dengan NIM B1B1230065. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya dan bersama teman kelompok saya yang berjudul Analisis Proses Penyusunan APBDes Studi Kasus Desa Pematang Jering. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau disebut dengan APBDes merupakan langkah penting dalam pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan secara cermat dan transparan. APBDes berfungsi sebagai alat pengelola keuangan dan pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Proses ini melibatkan prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi dan partisipasi masyarakat. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari tahapan penyusunan APBDes, mengevaluasi penerapan prinsip pengelolaan anggaran, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di masa depan. Tujuan dari praktikum yang kami lakukan yang pertama, untuk mengetahui apa saja langkah yang dilakukan oleh pemerintahan dalam menyusun rencana awal APBDes. Yang kedua, mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam proses perencanaan di desa tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan APBDes dipantau selama tahun anggaran berjalan. Yang keempat, untuk mengetahui apa tantangan yang dihadapi pemerintahan dalam pelaksanaan APBDes. Yang kelima, untuk mengetahui apa saja metode yang digunakan dalam penatausahaan keuangan desa untuk APBDes. Yang keenam, untuk mengetahui jenis laporan apa saja yang disusun oleh pemerintahan desa terkait APBDes. Yang ketujuh, untuk mengetahui seberapa sering laporan tersebut disampaikan kepada masyarakat dan pihak yang terkait. Yang kedelapan, untuk mengetahui bagaimana pemerintahan desa melakukan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat. Yang kesembilan, untuk mengetahui apa saja langkah yang diambil untuk memastikan bahwa proses penyusunan APBDes dilakukan secara transparan. Yang kesepuluh, untuk mengetahui bagaimana desa menangani pengaduan atau masukan dari masyarakat terkait pengelolaan anggaran. Yang ke-11, untuk mengetahui cara yang dilakukan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan APBDes. Yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana cara pemerintahan desa dalam menegakkan disiplin anggaran di kalangan masyarakat desa dan lembaga masyarakat. Baiklah, bagian rumusan masalahnya. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan desa dalam menyusun rencana awal APBDes. Yang kedua, untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam proses perencanaan APBDes di desa itu. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan APBDes dipantau selama tahun anggaran berjalan. Yang keempat, untuk mengetahui apa tantangan yang dihadapi pemerintahan desa dalam pelaksanaan APBDes. Yang kelima, mengetahui apa saja metode yang digunakan dalam penatausahaan keuangan desa untuk APBDes. Yang keenam, mengetahui jenis laporan apa saja yang disusun oleh pemerintahan desa terkait. Yang ketujuh, untuk mengetahui seberapa sering laporan tersebut disampaikan kepada masyarakat dan pihak terkait. Yang kedelapan, untuk mengetahui bagaimana pemerintahan desa melakukan pertanggungjawaban. Yang kesembilan, langkah yang diambil untuk memastikan bahwa proses penyusunan APBDes dilakukan secara transparan. Yang ke-10, bagaimana desa menangani pengaduan atau masukan dari masyarakat terkait pengelolaan anggaran. Yang ke-11, apa cara yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan APBDes. Yang ke-12 atau juga disebut terakhir, dalam cara pemerintahan desa menegakkan desa dan lembaga masyarakat.
Baiklah, manfaat dari penelitian yaitu hasil praktikum mengenai analisis proses penyusunan APBD studi kasus pematang jaring ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengalaman dan wawasan mahasiswa dalam menunjang keilmuan para program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penambah bahan literasi siswa suatu lembaga pendidikan negeri lainnya. Baiklah, masuk ke bagian pembahasan proses penyusunan APBDS. Perencanaan. Proses perencanaan APBDS dimulai dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan desa pada bulan Juni tahun sebelumnya untuk menyusun anggaran yang berlaku pada tahun berikutnya. Proses sebagai contoh, untuk anggaran tahun 2025, penyusunan sudah dimulai pada bulan Juni 2024. Pada tahap awal, pemerintahan desa mengadakan musyawarah desa yang melibatkan seluruh perwakilan masyarakat desa untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Dalam musyawarah ini, semua keputusan harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah desa yang dibuat oleh kepala desa dan harus diperbarui setiap kali ada pergantian kepala desa. Setelah Musdes dibentuk tim klarifikasi dan tim verifikasi yang bertugas untuk menyusun dan menyesuaikan anggaran dengan kesempatan yang tercapai di Musdes. Anggaran yang disepakati kemudian dibawa ke musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan untuk mendapatkan persetujuan akhir. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh pihak kecamatan untuk memastikan bahwa rencana kerja yang diajukan sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang akan berlaku, sehingga disusunlah APBDS yang disahkan untuk tahun anggaran 2020. Yang kedua, pihak yang terlibat dalam proses perencanaan. Dalam penyusunan APBDS, terdapat berbagai pihak yang terlibat untuk memastikan proses perencanaan berjalan dengan baik. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah tim perencanaan, unsur masyarakat desa, rencana pembangunan menengah desa, komisi pemilihan umum desa, serta unsur pemuda yang turut serta dalam memberikan masukan dan memastikan bahwa kebutuhan seluruh elemen masyarakat terekomendasi dalam perencanaan pembangunan. Yang bagian ketiga adalah pelaksanaan APBDS. Pemantauan pelaksanaan APBDS selama tahun anggaran berjalan dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan ini dilakukan melalui beberapa mekanisme pengawasan, antara lain adalah pengawasan internal oleh pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan pemerangkat desa bertanggung jawab langsung untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Yang kedua, badan permusyawaratan desa. Ada juga pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap kegiatan yang dibiayai APBDS harus dilaporkan kepada masyarakat melalui forum rapat desa atau media informasi lainnya yang terbuka dan transparan. Kepala desa juga berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD dan masyarakat setelah akhir tahun anggaran. Bagian yang keempat, memasuki tantangan dan pelaksanaan APBDS. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintahan desa dalam pelaksanaan APBDS adalah faktor cuaca yang seringkali menghambat jalan pembangunan, terutama untuk proyek-proyek yang dilaksanakan di luar ruangan seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
Faktor cuaca yang tidak menentu ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengerjaan proyek dan berdampak pada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan. Yang kedelapan, pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Maksudnya, pemerintahan desa melakukan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat dengan cara yang sangat terbuka. Setiap awal tahun, pemerintahan desa mengadakan forum transportasi yang memaparkan rencana, kegiatan, dan penggunaan anggaran yang akan dilakukan sepanjang tahun. Baiklah, selanjutnya aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran. Transparansi untuk memastikan proses penyusunan APBDes dilakukan secara transparan, pemerintahan desa mengambil beberapa langkah. Di antaranya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai proses penyusunan anggaran dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pembentukan tim penyusunan APBDes yaitu melibatkan berbagai elemen masyarakat, juga membantu menjaga keterbukaan dalam proses penyusunan. Akuntabilitas, pemerintahan desa memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Setiap pengaduan atau masukan dari masyarakat terkait pengelolaan anggaran akan diverifikasi dan diperiksa secara menyeluruh oleh pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala desa di akhir tahun menjadi saran evaluasi untuk memperbaiki proses pengelolaan anggaran di tahun berikutnya. Yang ke-11, partisipasi. Desa ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan untuk memberikan masukan dan menentukan prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Baik, selanjutnya tertib dan disiplin anggaran. Pemerintahan desa menegakkan disiplin anggaran dengan memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan desa. Juga memastikan bahwa tidak ada anggaran yang dikeluarkan tanpa ada kegiatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, masuk ke bagian pembahasan. Proses penyusunan APBDes. Proses penyusunan APBDes dimulai jauh sebelum tahun anggaran yang akan datang. Di desa ini, penyusunan anggaran untuk tahun 2025 sudah dimulai pada Juni 2024. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dan perencanaan yang matang dari pemerintahan desa dalam mengatur keuangan desa. Tahapan pertama dalam penyusunan APBDes yang merupakan forum di mana semua elemen masyarakat berkumpul untuk membangun tahun anggaran yang akan datang. Musdes bukan hanya forum diskusi tetapi juga menjadi anggaran untuk menyusun rencana pembangunan yang berdasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Keputusan yang dihasilkan dalam Musdes harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah desa yang telah disusun oleh kepala desa sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa setiap pembangunan yang direncanakan tidak hanya bersifat tetapi juga terintegrasi dengan visi jangka panjang desa. Adanya RPJMdes yang menjadi pedoman dalam menyusun APBDes menjamin bahwa perencanaan pembangunan akan berjalan secara pelaksanaan APBDes. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa melibatkan pengawasan ketat dari pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat pemerintahan desa bertanggung jawab untuk memastikan anggaran digunakan sesuai rencana. Seperti pembangunan infrastruktur, BPD berperan sebagai pengawas eksternal
untuk menjaga akuntabilitas. Tantangan pelaksanaan termasuk faktor cuaca yang dapat menghambat proyek. Untuk meningkatkan transparansi desa, menggunakan sistem keuangan desa atau Siskudes yang memfasilitasi pengelolaan keuangan secara online dan akuntabel. Penyusunan dan pelaksanaan APBDes di desa ini dilakukan dengan prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, partisipasif, dan disiplin anggaran. Proses yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah desa, BPD, hingga masyarakat memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat digunakan dengan efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun tantangan dalam pelaksanaan anggaran tetap ada, terutama terkait dengan faktor cuaca, namun dengan pengawasan yang ketat dan penggunaan teknologi informasi, proses pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Baiklah, itulah hasil dari presentasi yang dapat saya hasilkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.